Assalamualaikum, nama saya Ririn Indah Cahyani, absen 19 dari kelas 11 IPA 3 akan menjawab soal tentang sistem ekskresi. Soal yang pertama yaitu sebutkan 4 organ ekskresi dan zat yang diekskresikan. Organ yang pertama yaitu ginjal, mengekskresikan 3 macam. Pertama, urin. Yang kedua yaitu zat organik seperti urea dan hormon. Yang ketiga yaitu zat racun seperti zat adiktif dan kimia. Organ yang kedua yaitu hati, mengekskresikan empedu. Organ yang ketiga yaitu paru-paru, mengekskresikan sisa metabolisme lemak dan karbohidrat dalam bentuk uap air yang mengandung O2 dan H2. Yang terakhir yaitu kulit, mengekskresikan keringat yang mengandung air dan garam. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyerapan plasma bebas protein di kapsula Bowman dan glomerulus. Zat yang diserap yaitu sel darah, plasma darah, dan keping darah. Filtrasi merupakan proses pasif yang melalui 3 gaya fisik. Yang pertama yaitu tekanan darah kapiler glomerulus, yang kedua yaitu tekanan osmosis kapiler plasma, yang ketiga yaitu tekanan hidrostatik kapsula Bowman yang akan menghasilkan urin primer. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi, yang merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh di tubulus proksimal yang akan menghasilkan urin sekunder. Yang reabsorpsi ini harus melalui 5 penyaringan. Tahap yang terakhir yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan penambahan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh, seperti ion kalium yang akan menghasilkan urin sesungguhnya. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan urin primer dan urin sekunder. Yang pertama yaitu urin primer merupakan urin yang dihasilkan dari proses filtrasi. Yang kedua yaitu urin sekunder merupakan urin yang dihasilkan setelah proses reabsorpsi. Perbedaan yang kedua berada di letak urin primer di kapsula Bowman dan glomerulus, sedangkan urin sekunder di tubulus proksimal. Perbedaan yang ketiga yaitu di kandungan. Kandungan urin primer sudah tidak mengandung sel darah, keping darah, dan plasma darah, tetapi masih mengandung glukosa. Sedangkan urin sekunder sudah tidak mengandung sel darah, plasma darah, keping darah maupun glukosa karena sudah melalui proses filtrasi dan reabsorpsi. Soal yang keempat yaitu mengapa seseorang melakukan cuci darah dan bagaimana prosesnya? Seseorang melakukan cuci darah karena fungsi ginjal sebagai alat untuk menyaring darah sudah tidak berfungsi secara optimal dan harus dijalankan dengan cuci darah. Cuci darah mempunyai 2 metode yang bisa dipilih oleh pasien. Metode yang pertama yaitu hemolisis, menggunakan mesin yang berfungsi untuk menyaring darah. Dengan cara perawat biasanya memasukkan jarum ke pembuluh darah untuk menghubungkan aliran darah dengan mesin, dengan cara mengeluarkan darah kotor dan mengembalikan darah yang bersih.
Cara yang kedua yaitu dialisis peritoneal menggunakan peritoneum yang merupakan selaput tipis di perut. Dengan cara menyayat bagian samping pusar untuk jalan masuknya selang khusus atau kateter. Kateter ini akan berada di rongga perut secara permanen, yang akan dimasukkan cairan dialisis yang akan menyaring darah. Cairan dialisis tersebut akan dikeluarkan karena kotor dan akan dimasukkan cairan dialisis yang steril. Soal yang kelima yaitu mengapa kita berkeringat dan bagaimana prosesnya. Seorang bisa berkeringat karena 8 faktor. Faktor yang pertama yaitu suhu panas dan lembab. Untuk proses pendinginan suhu, makanya dikeluarkan kelenjar keringat. Yang kedua yaitu aktivitas. Untuk mendinginkan tubuh akibat kita melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu perasaan. Emosi dan perasaan memicu mengeluarkan kelenjar keringat. Yang keempat yaitu memakan makanan pedas atau panas. Memakan makanan pedas atau panas dapat memicu reseptor di kulit untuk mengeluarkan kelenjar keringat. Yang kelima yaitu nikotin. Jika kita menghirup atau mengkonsumsi nikotin, kita akan mengeluarkan hormon asep nikotin yang dapat memicu mengeluarkan kelenjar keringat. Yang ketujuh yaitu kehamilan. Kehamilan akan mengeluarkan hormon yang juga memicu mengeluarkan kelenjar keringat. Yang terakhir yaitu obat-obatan. Obat-obatan seperti ibuprofen akan mendinginkan suhu tubuh dengan cara mengeluarkan kelenjar keringat. Yang terakhir yaitu sakit, khususnya demam. Ketika kita demam, tubuh akan mengeluarkan keringat sebagai proses pendinginan tubuh. Bagaimana prosesnya? Proses pengeluaran keringat diatur di hipotalamus. Diatur di hipotalamus di otak yang menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilatator yang mempengaruhi kinerja aliran darah dan kelenjar keringat. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah ke kulit akan meningkat dan akan dialirkan melalui saraf sistematik ke kulit sehingga permukaan kulit akan panas dan kelenjar keringat akan menyerap air dan garam yang kemudian dibawa ke permukaan kulit dan dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Soal yang keenam yaitu sebutkan 5 gangguan akibat sistem ekskresi. Gangguan yang pertama yaitu batu ginjal. Batu ginjal merupakan adanya endapan di rongga ginjal atau kandung kemih. Yang kedua yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan akibat dari sudah tidak berfungsinya lagi fungsi ginjal, seperti tidak berfungsi menyaring darah atau mengekskresikan urin. Yang ketiga yaitu nefritis, yang merupakan radang nefron yang terjadi karena infeksi bakteri Streptococcus sp. Yang keempat yaitu albuminuria yang merupakan akibat ginjal sudah tidak
lagi dapat melakukan penyerapan, khususnya penyerapan protein. Yang terakhir adalah poluria, yang merupakan akibat dari meningkatnya frekuensi buang air kecil karena tingginya proses produksi air seni. Terima kasih.